silakan duduk Mbak. Ya, jadi bentar ya, saya buka keterangan medisnya dulu. Oh ya, Mbak, sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Fatiatur Rahman. Mbak bisa panggil saya Aulia. Saya ada ahli gizi yang nantinya akan menjadi konselor pendamping Mbak ya. Kalau boleh tahu, ketahui bahwa konseling kita ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan ya Mbak, jadi mohon kerjasamanya. Kemudian kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya? Mbak Farida. Dengan Mbak Farida ya Mbak. Sebentar, saya bukakan rekaman medisnya terlebih dahulu. Baik, dengan Mbak Farida Tulmukaromah betul Mbak? Oke, nah Mbak Farida Tulmukaromah ini apa kesibukannya sehari-hari Mbak? Saya selama ini kan kuliah, saya tidak sama. Dan saya juga berkuliah di kampus negeri, ini kampus seni. Jadi keseharian saya itu membuat lukisan yang dimana harus memakan waktu banyak banget, dan akhirnya saya harus begadang. Dan saya juga sebagai freelancer, jadi saya harus membuang banyak waktu untuk mengerjakan komisi, dimana itu benar-benar membuang waktu saya. Oh, jadi kesibukannya sehari ini Mbak Farida ini itu ya, seorang mahasiswi di jurusan seni begitu ya Mbak, jadi sering melukis seperti itu. Oke, kemudian ini atas rekomendasi dari dokter Alia ya Mbak, dirujuk ke sini seperti itu, benar? Benar. Oke, di sini dituliskan bahwa keluhan Mbak Farida itu mudah capek, kemudian sering pusing, lemes gitu ya Mbak ya. Terus gimana Mbak? Saya itu juga selain lemas dan gampang pusing, berat badan saya juga tidak kunjung naik, bahkan sering turun. Padahal makanan saya udah banyak. Oh, berarti Mbak Farida ini bisa dibilang porsi makannya cukup besar begitu, tapi berat badannya tidak kunjung naik, malah cenderung menurun seperti itu ya Mbak ya? Betul sekali. Di rekam medis ini sudah tercatat bahwa ada tinggi badan dan berat badan Mbak Farida. Kemudian saya juga sebelumnya sudah menghitung hasil IMT Mbak Farida. Saya jelaskan sedikit ya Mbak. Jadi IMT itu merupakan singkatan dari indeks massa tubuh, yang mana IMT ini menjadi salah satu metode untuk menentukan status gizi seseorang, yang mana dilihat dan dihitung dari jumlah tinggi badan dan berat badan Mbak Farida begitu. Jadi sudah saya hitung IMT Mbak Farida memang kurang ya Mbak ya, dari usia yang harusnya Mbak ini. Jadi memang IMT-nya kurang seperti itu Mbak. Mbak menyebutkan bahwa kesibukannya sehari-hari itu melukis ya Mbak. Melukis, terus Mbak juga seorang freelancer yang mana itu menyita banyak waktu ya Mbak, betul Mbak? Nah ya seperti itu. Nah jadi yang perlu Mbak Farida ketahui ini, kalau berat badan tidak naik atau cenderung menurun, padahal pola makannya itu bisa dibilang teratur seperti itu ya, kemudian porsi makannya juga banyak. Mbak Farida ini sering ngemil nggak ya? Jarang ngemil gitu, tapi untuk pola makannya itu teratur dan porsinya juga lumayan begitu ya Mbak. Mengonsumsi susu mungkin? Jarang sih. Jarang juga. Oh iya. Memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu. Salah satunya adalah faktor genetik gitu. Jadi bisa juga faktor turunan gitu. Apakah mungkin orang tuanya Mbak Farida juga memiliki kasus yang sama, maksudnya porsi makannya banyak tapi berat badannya kurang gitu? Ya, orang tua saya semuanya sehat, cuma anak-anaknya aja memang gampang sakit. Ya seperti itu ya Mbak ya. Jadi seperti itu, bisa faktor genetik, kemudian stres juga gitu. Pikiran itu sangat mempengaruhi ya Mbak. Kemudian terlalu banyak aktivitas nih Mbak. Jadi kan Mbak Farida menyebutkan bahwa sering
melukis, kemudian jadi freelance juga, yang mana itu menyita waktu, dan itu Mbak Farida mengerjakannya tuh bagaimana jadwalnya itu? Biasanya karena pagi sampai sore itu sibuk kuliah, jadi saya memanfaatkan waktu malam, sebenarnya dari malam sampai pagi. Berarti dari pagi sampai sore misalnya kuliah seperti itu, kemudian nantinya malam sampai pagi, tengah malam gitu dilanjut untuk mengerjakan tugas deadline lukisan begitu ya Mbak? Iya. Oh iya, memang itu sangat menyita waktunya ya Mbak ya, seperti itu. Dan kalau boleh tahu nih, konsumsi Mbak Farida dalam minum air seharinya tuh teratur nggak ya? Saya kira teratur, walaupun memang gak banyak-banyak banget. Kalau mungkin dibilang harus 8 gelas sehari, saya belum nyampe situ. Ya, iya, itu juga salah satu faktornya ya Mbak ya. Itu jadi pelan-pelan coba diatur lagi pola makannya. Kalau boleh tahu nih, kan Mbak Farida tadi juga menyebutkan ya pola makannya itu padahal teratur, porsinya banyak gitu ya. Kalau boleh tahu sehari-harinya tuh mengonsumsi apa saja, contohnya seperti itu? Enaknya. Ya. Ya biasanya kalau lagi nggak ada lauk di asrama, saya masaknya lauk atau sayur-sayuran biasa. Kurang lebih seperti itu aja. Tapi frekuensi sayurnya tuh sering atau bagaimana? Kurang, kebanyakan daging. Ya, jadi kebanyakan memang lauk-lauk seperti itu ya Mbak, tanpa dinampingi oleh sayuran itu. Gimana tuh sebetulnya kurang seimbang untuk porsi makanan yang dibutuhkan tubuh kita, seperti itu. Terus kemudian di atas Mbak Farida menyebut keluhannya di sini adalah sering pusing, lemas gitu ya Mbak ya. Jadi memang di wanita usia subur ini itu cenderung berisiko mengalami anemia seperti itu Mbak. Jadi lebih baik kalau bisa ditambah lagi makanan yang mengandung zat besi seperti itu Mbak, agar tidak terjadi anemia ya Mbak. Tadi udah ditambah berat badan yang kurang, malah nanti ditambah anemia lagi. Kalau bisa dihindari, dan kalau perlu minum suplemen tambah darah seperti itu Mbak. Kemudian pola makannya juga lebih teratur, ya sedikit saja tapi lebih sering. Tuh, jangan langsung dalam sekali makan itu dengan porsi besar, tapi itu jarang. Lebih baik sedikit-sedikit tapi porsinya kecil seperti itu. Kemudian bisa diselingi ngemil buah-buahan gitu. Kalau misalnya lagi free itu, lagi ya kalau lagi santai itu bisa diselingi cemilan buah-buahan seperti itu. Kemudian istirahatnya ya Mbak ya yang teratur, karena energi kita itu dibentuk saat kita tidur malam. Jadi tidur malam itu sangat mempengaruhi kualitas energi kita. Jadi kalau kita tidurnya kurang, kita juga akan merasa tadi yang Mbak keluhannya ya, pusing, lemas seperti itu. Jadi memang tidur malam itu minum kurang. Kemudian jangan lupa ya Mbak, minum air putih itu 8 gelas per hari, kalau bisa malah lebih dan kurang, karena itu juga mempengaruhi cairan yang ada dalam tubuh kita, itu sangat penting sekali. Kemudian kalau bisa bisa mengonsumsi suplemen atau vitamin seperti itu. Kalau mungkin tidak memungkinkan untuk mengonsumsi suplemen atau vitamin, bisa juga susu ya Mbak ya, ditambahin untuk susu gitu. Kemudian kalau tadi malas untuk buah-buahan seperti itu, bisa untuk minum jus tuh, bisa order mungkin ya kalau malas dan nggak ada waktu seperti itu ya Mbak. Ada yang perlu ditanyakan Mbak? Mungkin cukup itu saja Mbak. Oke, nah di sini ada leaflet ya Mbak ya. Di sini tertera contoh makanan sehari-hari yang mungkin Mbak Farida bisa konsumsi gitu. Ada lauknya, ada sayur, kemudian ada makanan pokoknya berupa nasi ya Mbak, atau mungkin bisa yang lain itu. Kemudian ini Mbak
bisa dibaca dan dilihat-lihat dulu. Ya, Ini saya bawa bola. ya boleh dibawa gitu. Oke. Tadi kan Mbak Farida sudah saya jelaskan mengenai faktor-faktor apa saja, kemudian solusi-solusinya. Nah, apakah Mbak Farida paham dengan penjelasan yang saya berikan? Oke, kalau paham, boleh tolong diulangi apa yang sudah saya jelaskan, Mbak? Ya, berarti saya bisa terjadi seperti ini karena saya minumnya kurang, pola makannya kurang teratur, asupan buah-buahnya kurang, dan kurang memiliki waktu untuk istirahat, dan juga kurang mungkin dianjurkan untuk meminum suplemen. Ya, jadi pola istirahatnya dijaga ya Mbak, tidur yang cukup gitu, jangan terus beraktivitas, nanti tubuh juga akan lelah kalau terus-terusan diforsir untuk beraktivitas. Kemudian makanannya yang beragam, jangan cuma makanan pokok kemudian cuma lauk misal protein atau hewani saja, tapi juga diselingi dengan sayur. Terus makan lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada langsung sekali makan tapi dengan porsi banyak, seperti itu ya Mbak ya. Leafletnya boleh dibawa, kemudian nanti jika ada yang ditanyakan boleh menghubungi kontak person saya yang sudah ada di leaflet ya Mbak ya. Oke, karena sudah 30 menit maka saya cukupkan sampai sekarang. Jadwalnya kita atur untuk seminggu ke depan ya Mbak, kita lihat perkembangannya sampai di mana. Kemudian semoga di minggu kedepannya ada hasil yang signifikan untuk kita lihat, seperti itu ya Mbak. Jangan lupa diterapkan ya Mbak, kalau bisa. Memang mungkin akan sulit, tapi kan untuk kebaikan tubuh kita sendiri, agar tubuh kita lebih sehat, lebih berenergi, seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih sudah datang, semoga sehat selalu, stay happy ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.